Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang strategi memenangkan pilkada nih, karena bentar lagi nih pilkada serentak akan dilakukan. Kita bagaimana yang pertama menyusun tim sukses. Tim sukses itu tentunya latar belakang menjadi tim sukses itu ada beberapa kriteria yang biasa disingkat dengan MICE. Terdiri dari money, ideologi, chemistry, sama ego. Nah, tim sukses itu mau menjadi tim sukses itu beberapa latar belakang terkait dengan keadaan finansial, ideologi atau chemistry, kandidat, terus ego. Nah, kemudian dalam tim sukses itu kita harus menyusun tugas koordinator tim sukses, gitu ya. Nah, yaitu terkait dengan pembangunan jaringan dan organ politik, terus pelatihan manajemen tim sukses, menyusun program pemenangan, pemenuhan persyaratan pencalonan, pembentukan tim kampanye, pembentukan tim saksi, pembentukan tim mobilisator. Nah, kemudian harus juga menyusun strategi. Strateginya ya diantaranya mengumpulkan relawan dan anggota tim, melakukan analisis lingkungan eksternal dan internal, terus pembuatan grand strategi pemenangan. Terus yang tidak kalah penting adalah pemetaan politik, kemudian juga mengimplementasikan strategi tersebut. Nah, pembagian tim juga terdapat dua ya. Yang pertama yaitu tim task force ya, atau tim penugasan, kemudian tim rahasia. Nah, tim rahasia ini penting karena dalam fungsi pilkada juga ada fungsi intelijen juga ya, karena bagaimana mencari informasi strategi lawan juga diperlukan gitu. Kemudian harus membangun tim kontra propaganda, yaitu bagaimana kita membentuk atau membentuk tim cyber yang handal, kemudian bagaimana bisa menentukan kawan dan lawan, kemudian merancang strategi perang di media sosial. Kenapa? Nah, di media sosial itu cukup penting karena termasuk yang berbiaya rendah ya, atau low budget, tapi impact-nya sangat luar biasa. Kemudian bagaimana menentukan kawan dan lawan di media sosial. Yang pertama kita harus tahu siapa kawan di media sosial dari akun official, akun unofficial, dan akun rangernya. Kemudian menjaring akun relawan, buat grup komunikasi sesuai layer dan kebutuhan, itu kan, menjaga dan memonitor akun official, membangun konsolidasi lintas gerakan dari media sosial. Kemudian siapa lawan di media sosial kita juga harus tahu dan menentukan lawan dan akun officialnya, akun non-officialnya, akun ranger, ketahui pendukung dari akun buzzernya, pantau akun-akun mereka yang memberikan pengaruh besar ya kan. Ketahui akun buzzer dan ranger mereka supaya strategi lebih efektif dan efisien. Kemudian membentuk tim cyber yang handal itu kita harus tahu atau harus membuat skill tim cyber menjadi bagus. Yang pertama yaitu respon aktif terhadap propaganda lawan. Gunakan tools atau peralatan yang tepat, bekerja terus-menerus, perkuat standar keamanan, kenali strategi musuh, tingkatkan kesadaran tim sukses. Nah, kemudian bagaimana strategi perang di medsos, yaitu kita harus melakukan monitoring, kan? Kemudian kita melakukan analisis dan rekomendasinya, kemudian kita membuat produksi konten yang kreatif, dipublikasikan, kemudian diamplifikasikan. Nah, kita lakukan lagi monitoring, analisis, seperti itu siklusnya. Tergantung isu apa yang akan kita naikkan atau kita mainkan saat perang pilkada ini. Nah, kemudian ada strategi namanya viral marketing atau disingkat STEPS atau social currency, trigger, emotion, public, practical value, story. Nah, hal seperti ini kita harus bisa memainkan emosi publik gitu kan. Bagaimana dengan misalnya menceritakan tokoh kandidat, latar belakangnya, kemudian dengan hal-hal yang sederhana misalnya dengan foto
Mungkin ini hanya sebagai contoh ya. Bagaimana kesederhanaan Jokowi dibentuk ketika beliau menjadi wali kota Solo gitu misalnya. Itu kan juga salah satu bagaimana mendongkrak popularitas beliau. Nah, kemudian juga ada Prabowo yang ganteng fotonya saat masih muda, itu juga mendongkrak popularitas beliau. Itu kan. Ya cerita story masa lalu bisa menceritakan itu kandidat. Ini hanya salah satu contoh ya kemarin waktu Pilpres. Nah, apakah bisa dilakukan saat pilkada? Sangat bisa, dan ini adalah contoh-contohnya. Dan mungkin di sini ada yang ingin tahu tentang bagaimana sih gitu kan marketing politik itu bekerja. Marketing politik itu tidak hanya kita membuat program kemudian istilahnya memasarkan kepada calon pemilih, tidak seperti itu juga, tapi bagaimana memberikan sosialisasi atau komunikasi yang cukup efektif terhadap para calon pemilih, yaitu ada sebuah pepatah bahwa semakin tinggi popularitas seorang kandidat, maka keterpilihannya akan semakin besar. Kira-kira seperti itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tetap bekerja di rumah.